Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Pakaya, kelas A, jurusan akuntansi. Saya mahasiswi di Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya mendapat tugas dari Ibu Mulyani Mahmud selaku dosen pengajar mata kuliah perencanaan pajak. Nah, sebelum menjawab soal yang diberikan, di sini dijelaskan terlebih dahulu pengertian manajemen pajak. Manajemen pajak adalah strategi mengendalikan, merencanakan, mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan perundang-undangan. Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk penerapan manajemen pajak. Nah, pertanyaannya, menurut Anda, jelaskan motivasi wajib pajak melakukan perencanaan pajak. Menurut saya, motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah keinginan untuk meminimalkan beban pajak yang pada akhirnya dapat memaksimalkan laba setelah pajak, karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan, di mana perencanaan pajak merupakan salah satu unsur penunjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Unsur penunjang lainnya yaitu unsur pendapatan atau penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan, di mana pendapatan penghasilan merupakan objek pajak tidak final dan juga yang merupakan objek pajak final. Kemudian soal kedua, agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai yang diharapkan, maka rencana itu harus dilakukan melalui berbagai tahapan. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan wajib pajak dalam membuat perencanaan pajak yang efektif. Tahap melakukan tax planning. Yang pertama, menganalisis informasi yang ada. Tahap dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri maupun secara total pajak, yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Yang kedua, buat suatu modal atau lebih rencana besarnya pajak. Pilih bentuk transaksi, operasi, atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahap pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan. Yang ketiga, evaluasi atas perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Nah, yang keempat, untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Dan yang kelima, memutakhirkan rencana pajak. Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dengan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan suatu perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya, sesuai negara mana aktivitas tersebut dilakukan yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.